masuk di dalam pembahasan keimanan, dia sebenarnya sepakat dengan kelompok Murji'ah. Ini dikritik oleh para ulama tentang buku-buku Ali Hasan Al-Halabi. Ya, semuanya mungkin dengar ya, sering dengar Ali Hasan Al-Halabi ini. Nah, sebagian manusia kadang mengundangnya ke Indonesia, hampir setiap tahun ke Indonesia. Dan ini saya khawatir pemikiran-pemikiran Murji'ahnya. Dari awal datangnya dia sudah mulai bikin masalah di pemikiran ini. Padahal para ulama yang mengeritik dengan kebenaran. Kalau ditanya apa itu iman, dia bilang begini, iman ucapan, amalan, keyakinan, bertambah dan berkurang, sama ucapan ahli sunnah. Tapi masuk dia membatasi iman itu, kekafiran dia batasi pada juhud saja dan istihlal, pengingkaran dan penghalalan. Nah, ini keliru dalam pembahasan iman. Apa dia selisih sekarang prinsip ahli sunnah. Jadi kalau ahli sunnah mengatakan iman itu ucapan, amalan, dan keyakinan, artinya bahwa kekafiran, kebalikan dari iman, itu ada yang dengan keyakinan, ada kekafiran dengan ucapan, ada yang kekafiran dengan amalan. Tapi dia batasi kekafiran hanya pada apa? Pada mengingkari dan menganggap halal yang diharamkan oleh Allah. Ini dalam keyakinan aja berarti. Itulah pendapat Murji'ah. Dia nggak paham bahwa dirinya keliru di dalam hal tersebut. Ditegur oleh para ulama. Dia rekomendasi bukunya, ada seorang namanya Murad Sukri. Iya, dikritik dalam hal tersebut. Ya, di mana-mana dari tahun ke tahun ada pendapatnya yang berubah-ubah. Tapi bersamaan dengan itu dia bela dirinya di mana-mana, seakan-akan dia nggak ada salah, tidak ada keliru. Bahkan ditanya tentang buku yang membantahnya, ada buku bagus. Jadi Lajnah Daimah, para ulama di Saudi Arabia yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ada di dalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, itu mengeluarkan fatwa mentahdir dari dua buku Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi membantah fatwa Lajnah Daimah. Ya. Sebagian penulis di Saudi ada yang membantah tulisan Ali Hasan, diberi judul dengan nama Raf'ul La'imah an Fatwa Lajnah Daimah. Ini buku dikasih kata pengantar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih, dan ada Syekh yang lain. 3 orang yang kasih pengantar. Ali Hasan Al-Halabi ditanya tentang buku ini di Surabaya. Awal kali dia datang ke Indonesia. Apa kedatangan dia yang kedua bersama masyayikh yang lainnya. Ditanya tentang buku ini. Apa dia katakan? Ini buku batil dari alif sampai ya-nya. Ekstrim, berlebihan, tidak ada kejujuran. Ya. Masalah lain ini dia mengomentari fatwa ulama besar, rujukan dunia. Mana dirinya dibandingkan dengan ulama tersebut? Kemudian dia masukkan masalah yang seperti ini ke Indonesia. Diajarkan di tengah dai-dai. Ini kerusakan berpikir, bukan hal yang biasa. Bukan hal yang biasa. Karena itu hal-hal yang seperti ini diingatkan di pembahasan akidah. Kalau tidak dibabat penyimpangan itu dari awal kali munculnya, dia akan besar. Dia akan menjadi besar. Iya. Caranya yang paling getol diserang yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, ya. Baik dari dalam maupun dari luar. Beliau mendapatkan banyak serangan. Dan di antara hujah mereka yang paling mereka andalkan yaitu munculnya fatwa Lajnah Daimah dari Saudi Arabia. Ya. Kita yakini fatwa Lajnah atau ulama-ulama Lajnah Daimah adalah ulama Ahlussunnah. Namun namanya ulama bisa apa? Tergelincir, ya. Dan kita akan sampaikan dengan ilmiah, bukan kita karena fanatik dengan Syekh Ali kemudian kita membawi buta tanpa ilmu, ya. Yang aneh ada orang sebelah sana menuduh Syekh Ali bin Hasan itu alil bid'ah, menuduh beliau sesat, di antara alasannya karena apa? Beliau ditahdzir oleh Syekh Rabi bin Hadi dari Mekah, ya. Padahal yang ngomong seperti itu sudah pernah ditahdzir juga oleh Syekh Rabi bin Hadi, ya. Berarti apa? Maling teriak maling, ya. Dia menuduh Syekh Ali bin Hasan itu mubtadi, alil bid'ah, sesat dan sebagainya. Di antara dalilnya karena Syekh Rabi pernah apa? Mentahdzir, istilahnya mencela, memperingatkan dari bahayanya, padahal dia sendiri sudah pernah ditahdzir oleh Syekh Rabi bin Hadi, ya. Sampai sekarang pun demikian, ya. Apakah
kita mengatakan dia ahli bid'ah karena fatwanya Syekh Rabi' tadi, ini sekali lagi bisa dia yang menjawab sendiri. Nah. Jadi menjaga ketenangan di situasi dakwah kita di Ranah Minang, maka cukup mengundang ustaz-ustaz yang memang sudah jelas manhaj dan akidahnya. Ya, tidak seperti Zulkarnain, ini jelas orang yang bermasalah dari awal dakwah ini, mulai dari kajian, selaras kajian maupun perasaan kajian, kemudian sampai sekarang ini ya masih dia suka melintir perkataan-perkataan yang tidak jelas, apalagi mauqif dengan Syekh Ali Hasan dan seterusnya. Ya, saya melihat pendapat fatwa-fatwanya tidak berdasarkan ilmu, seperti fatwa mengharamkan foto dan sebelumnya atau TV, sekarang dia sudah bikin TV, dan banyak sekali fatwa-fatwanya yang bolak-balik ini menunjukkan bahwa orang ini belum matang dalam memahami dalam usul taksil ilminya. Maka ini sebagai ibrah bagi ikhwan semua, tolong ya yang menjadi panitia kajian itu ada koordinasi yang baik. Jangan menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan nanti dakwah kembali mundur di dalam Minang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Afwan ya akhi,